Pinjolku tembus 19 juta. Suami dan orang tua nggak tahu hingga akhirnya aku udah nggak tahu lagi gimana bayar utang yang bentar lagi jatuh tempo. Yang awalnya aku berharap aplikasi yang saya bayar itu bisa dipinjam lagi, ternyata ditolak. Akhirnya Desember 2023 aku memberanikan diri jujur sama suami. Saat itu suami langsung telepon ibunya, aku kaget Mbak Mel. Dianterinlah aku pulang. Katanya masing-masing aja, siapa tahu bapaknya masih ada rasa kasihan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah Anda nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Insya Allah buku ini bisa bikin semangat dalam bersolawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Cici di Serang, Banten. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cici dari Serang, Banten. Panggilan di rumah, bukan nama asli. Halo Mbak Cici, salam kenal ya. Mbak, aku barusan nonton video yang berkali-kali kejebak pinjol, tapi Allah selalu nolong. Mbak, sebelumnya aku kena pinjol, hampir 3 tahun gali lubang tutup lubang. Aku tahu akun Mbak Mel tahun 2021, akhir yang tentang sholawat Jibril dan munjiat. Semenjak itu aku amalkan sholawat Jibril 1000 dan munjiatnya 100, tapi kok pertolongan Allah aku rasa belum ada. Sampai akhirnya Mbak Mel bilang kencengin sholawatnya, aku kencengin lah munjiat 500 dan sholawat Jibril 10.000 kadang sehari. Tapi aku sholawatan masih gali lubang tutup lubang, duha, yasin, dan waqiah pun aku lakukan karena aku rasa kok belum ada keajaiban. Kok ATM aku nggak kayak orang-orang terisi acara ajaib. Pinjolku tembus 19 juta. Suami dan orang tua nggak tahu hingga akhirnya aku udah nggak tahu lagi gimana bayar utang yang bentar lagi jatuh tempo. Yang awalnya aku berharap aplikasi yang saya bayar itu bisa dipinjam lagi, ternyata ditolak. Akhirnya Desember 2023 aku memberanikan diri jujur sama suami. Saat itu suami langsung telepon ibunya, aku kaget Mbak Mel. Dianterinlah aku pulang. Katanya masing-masing aja, siapa tahu bapaknya masih ada rasa kasihan. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya bapak aku tahu, diinterogasilah aku, kemana uangnya. Aku juga nggak tahu, gara-gara gali lubang tutup lubang jadi bengkak. Dan alhamdulillah bapak aku mau membantu melunasi utangku 19 juta. Suamiku gak mau tahu saat itu, tapi aku tetap kencengin sholawat. Yang tadinya suami aku pulangin aku 2 bulan kemudian jemput aku. Alhamdulillah aku bersyukur, tapi setelah itu aku jadi jarang sholawatan. Hanya sekedar aja tiap habis sholat baca sholawat Ibrahimiyah 11 kali. Dan bodohnya aku kemarin minjol lagi. Gitu sih ya, minjol lagi. Dan bodohnya aku minjol lagi yang aku pikir bakal kebayar, nyatanya enggak. Suami aku nggak ngasih uang full kayak dulu. Dia yang ngatur keuangannya.
Hingga terpaksa aku gali lubang lagi, Mbak Mel, sekarang tembus 12 juta lagi. Aku takut, Mbak Mel, bapakku bilang kalau aku kayak gitu lagi nggak mau tahu. Dan aku takut suami aku ceraikan aku. Mbak Mel, apakah pertolongan Allah akan datang lagi? Aku sekarang lagi gencar salawat lagi dan yasin, waqiah serta duha lagi seperti awal aku udah buntu. Aku takut diusir sama suami dan bapak aku marah besar. Ini memang kesalahan aku yang lalai. Semoga keajaiban datang lagi kepadaku, Mbak Mel. Mohon doanya ya Mbak Mel dan viewers YouTube Mbak Mel. Aku malu sama Allah, udah ditolong malah kejerumus lagi. Bismillah, bulan ini ada keajaiban untuk aku melunasi hutang aku tanpa suami dan bapak tahu. Aku cuma bisa berharap sama Allah, Mbak Mel. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Mbak. Mbak Cici, ini bener-bener dah udah ditolongin sama Allah. 19 juta gede loh. Kemarin ya sama suami dibalikin ke rumah ayahnya, ke rumah bapaknya, nggak jadi pelajaran ya. Terus sama bapaknya udah susah-susah bayarin utangnya, nggak jadi pelajaran juga. Diulangin lagi, ini minjol lagi 12 juta. Kumaha atuh. Ya, makanya kalau misalnya kurang uang belanja dari suami, ngomong kurang. Mas kurang mas, Kang kurang Kang, ini uangnya kurang, nggak cukup. Beli, kalau perlu dicatat, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, catat. Jangan ngatasin sendiri akhirnya minjol, akhirnya begini nih. Minjol tuh hancur. Teman-teman siapapun jangan pernah mikir kayaknya cukup deh kalau aku minjol, kalau aku minjem riba bisa lah, kan nyicilnya sebulan 200. Kan aku punya gaji misalnya 3 juta sebulan, 200 mah kecil. Jangan, yang ada itu hancur bengkak tuh. Karena apa? Karena ada riba di dalamnya yang bikin rezeki kita jadi seret. Jangan main-main dah sama riba. Ya, Mbak Cici, semangat. Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun. Mau kita udah seburuk apapun gitu ya, udah dimaafin sama Allah, diampunin, begitu lagi. Udah diampunin, begitu lagi ya. Tapi kita kudu apa? Kudu sadar diri ya. Allah pasti nolong nggak Mbak? Nolong pasti, keajaiban itu pasti datang. Tapi mesti sabar, mesti introspeksi diri, mesti sadar diri. Jangan mentang-mentang nih Mbak Cici sekarang lagi ngejar pertolongan Allah, baca langsung 1000 munjat setiap hari, sekali duduk, tambah lagi sholat tahajud misalnya ya. Berharap tiba-tiba ada uang masuk ke rekening. Teman-teman boleh kita berharap seperti itu, tapi jangan kayak yang sholawat diniatin banget buat rekening duit masuk tiba-tiba gitu loh. Jangan kayak gitu loh ya. Kita tuh jangan apa ya, jangan ngentengin gitu. Kita mesti mantesin diri dan semuanya kita serahin ke Allah. Cara Allah menolong kita tuh gimana? Apakah dengan ya tadi ATM krisis sendiri, atau dengan cara kita tiba-tiba dapat rezeki nomplok, dapat ada yang ngasih kita duit, atau kita tiba-tiba dapat pekerjaan, atau kita tiba-tiba dapat bonus, atau tiba-tiba kita dapat warisan dan lain-lain. Kita nggak tahu ya jalannya. Tapi jangan apa ya, bener-bener mikirnya tuh gini, baca salawat hari ini, besok dapat uang masuk rekening 19 juta, 20 juta, enggak gitu teman-teman ya. Semuanya harus berproses. Kamu Mbak Cici juga harus mau berproses, jangan maunya instan. Kamu harus mau berproses, jalanin yang sabar ya. Jadi jangan ngeluh, ya Allah udah baca salawat, malu. Ingat kita udah ditolong kemarin. Sekarang fokusnya satu Mbak, kejar ampunan Allah. Udah itu aja. Kamu kejar ampunan Allah, insya Allah nanti beres masalahnya. Semakin kamu mengejar itu hasil, semakin kamu capek. Tapi ketika kamu sudah mulai mengejar ampunan Allah, beres. Terus gimana Mbak biar bisa ngejar ampunan Allah? Susah Mbak. Ini mikirnya utang kudu dibayar, kalau nggak dipermalukan. Nah ini suruh mikirin ampunan. Nah sekarang gini, kita punya utang nih, Mbak Cici punya utang 12 juta. Yang mikirnya bakalan dipermalukan bulan depan misalnya ya. Bulan depan kalau nggak bayar juga habis dah tuh, didatengin sama debt collector. Lah emang umur kita menjamin sampai bulan depan? Kan gitu ya. Makanya kejar ampunan Allah. Dari apa? Dari dosa riba. Ya kan? Riba lagi, kejar ampunan Allah. Bismillah, ntar Allah bantu. Ingat satu, kejar ampunan Allah, pasrahin semuanya, Allah pasti nolongin ya. Ingat, jangan sampai bangga sama amalan sendiri. Aku udah baca ini, udah sholat ini. Jangan, karena Allah gak butuh itu semua. Kita yang butuh amalan kita sendiri teman-teman ya.
Nah lanjut aku mau bacain yang masuk ke DM aku ya, yang kebetulan nih kebaca. Teman-teman kalau mau kasih testimoni, kalau bisa jangan ke DM, karena kalau ke DM itu numpuk banget loh kalau di DM ya. Nih aku mau bacain, ini dari Mbak Maisha Gift. Mbaknya ngeliat story aku terus komen, aku sangat berterima kasih Mbak, alhamdulillah qadarullah lewat Mbak Mel, aku alhamdulillah bersalawat dan masya Allah tak ada yang bisa diungkapkan, keberkahannya luar biasa. Dan aku mulai belajar usaha buket bener ya, buket, semoga dimudahkan dalam segalanya, semoga aku selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin, sehat selalu Mbak dan keluarga, amin. Semoga lancar usahanya ya Mbak ya. Satu lagi aku bacain ya dari Instagram. Ini namanya minta disamarkan. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Aku L dari Depok. Tolong namaku disamarkan ya Kak Mel, ini kedua kalinya aku kasih testimoni. Waktu kemarin aku kirim lewat Gmail. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah maha baik, Allah maha segalanya, Nabi Muhammad maha baik dan pendengar yang baik. Kak Mel, kemarin aku bener-bener lagi gak ada uang. Aku cuman punya 75.000, 25.000 di bawah suamiku untuk ongkos kerja beli bensin. Bahkan suamiku gak sarapan karena ngepas uangnya. Dan 50 lagi untuk aku di rumah untuk masak dan untuk beli air. Singkat cerita, kemarin aku harus ada uang 150.000 untuk bayar hutang. Aku sempat nangis saat suami kerja karena emang gak ada uang lagi. Aku cuman bisa sholawat istighfar 200 kali, subhanallah bihamdi 200 kali, la ilaha illa anta 100 kali, adrik ninya 100 kali, dan salawat Jibril nggak tahu hitungannya udah sampai berapa ribu. Tiba-tiba Allah mudahkan Kamel ya, walaupun aku harus berhutang ke teman, tapi setidaknya nggak pakai bunga Kak. Temen suamiku ada yang pinjem uang 500.000, kontrakan aku dilunasin kakak sepupuku 600.000. Maksudnya kumaha tuh nih? Temen suamiku, mungkin suaminya pinjam sama temennya kali ya, dapat pinjaman 500, kemudian kontrakan aku dilunasin kakak sepupuku 600.000. Masya Allah, Allah memang perencana yang paling terbaik. Masya Allah ya, itu tadi dari Mbak L di Depok. Tapi ingat ya Mbak L ya, kalau kita sholawatan ya, udah sholawatan nih, jangan nyari pertolongan kesalahan Allah. Dan kalaupun kita akhirnya ujung-ujungnya harus minjem duit sama orang, di hatinya harus ada niat bayar. Jangan mikirnya, oh pinjam ke dia nih, dia kan duitnya banyak, gampang bayarnya sama dia, mentar-mentar aja. Jangan, karena nanti kita susah terus, seret rezekinya. Jangan ya teman-teman. Salah satu penyebab kita rezekinya seret adalah selain kita riba, teman-teman, kita ini suka ngegampangin uang orang, itu kita seret rezekinya. Ngegampangin orang gini loh, kita minjem sama orang, udah diniatinnya kagak bayar, entar aja bayarnya gampang sama dia, itu seret rezekinya beneran deh teman-teman. Jangan sampai ya teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau memang kalian mau berhutang, mau ke temen, ke siapa gitu ya, diniatkan memang niat bayar. Dan saat uangnya ada, bayar. Saat uangnya ada, kalian punya kebutuhan yang lain nih. Kalian punya hutang misalnya 200.000. Udah mau janji bulan depan bayar. Pas bulan depan uangnya ada nih 200.000, tapi kebetulan mau bayaran sekolah anak. Bayaran sekolah anak misalnya 2 bulan 100.000, misalnya sebulannya 50.000, 12 100.000. Nah 100.000-nya lagi kan itu buat pegangan. Misalnya ngomong sama yang ngutangin, Mbak aku ada 200.000, boleh nggak aku bayarnya 50.000 dulu atau 100.000 dulu. Udah gitu kan udah niat. Pasti dia nanya, oh kenapa? Iya aku ada 200-nya, tapi buat bayar anakku ini besok mau ujian, kalau nggak bayar langsung gitu ngomong ya teman-teman. Kalau teman-teman diem-diem aja tuh orang juga nungguin, kita kan udah janji sama dia juga. Nah itulah yang bikin kita jadinya nggak maju-maju hidupnya ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Sampai sini dulu testimoninya, semoga teman-teman yang ngasih testimoni lancar rezekinya ya, dan semoga teman-teman yang nonton juga lancar rezekinya, doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.